Kristianti Aulia dari Divisi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Himpunan Mahasiswa Listrik Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada pada mata kuliah Elektronika Analog, yaitu tentang komponen pasif. Komponen pasif adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya tidak membutuhkan sumber arus eksternal. Komponen pasif terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama resistor, yang kedua induktor, dan yang ketiga kapasitor. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan resistor. Resistor biasa kita sebut sebagai hambatan, tahanan, penghantar, atau sebagai resistansi. Berikut ini merupakan simbol dari resistor. Resistor ini mempunyai fungsi sebagai penghantar arus, pembagi arus, dan pembagi tegangan. Lalu berikut ini merupakan simbol dari variabel resistor, di mana besar kecilnya resistansi resistor tersebut dapat kita atur sesuai dengan keinginan kita. Pada resistor terdapat kapasitas daya resistor. Untuk menentukan kapasitas daya resistor ini sangatlah penting karena untuk menghindari rusaknya resistor yang terjadi akibat besarnya daya yang mengalir pada resistor sehingga menyebabkan resistor tersebut terbakar. Lalu terdapat nilai toleransi pada resistor, yaitu perubahan nilai resistansi yang tercantum pada badan resistor yang masih diperbolehkan dan dinyatakan resistor tersebut dalam kondisi baik. Yang pertama, toleransi kerusakan 1%, yang kedua, toleransi kesalahan 2%, yang ketiga, toleransi kesalahan 5%, dan yang terakhir, toleransi 10%. Kemudian terdapat jenis-jenis resistor. Yang pertama, resistor kawat dengan bahan utama dari kawat yang dililit. Yang kedua, resistor arang dengan bahan utama arang atau karbon. Dan yang ketiga, resistor oksida logam dengan bahan utama oksida logam yang memiliki karakteristik lebih baik. Pada resistor terdapat kode-kode warna yang berfungsi untuk menentukan nilai resistansi dari sebuah resistor. Di papan tulis ini sudah terdapat nilai-nilai dan kode warna untuk menentukan nilai resistansi resistor tersebut. Untuk kolom yang pertama terdapat kode warna, untuk kolom yang kedua terdapat digit pertama, untuk kolom ketiga terdapat digit kedua, kolom keempat terdapat digit ketiga, kolom kelima terdapat multiplier atau faktor pengali, dan untuk kolom yang keenam terdapat toleransi. Untuk mempermudah dalam memahami dan menghafal kode warna tersebut, kita dapat menyingkatnya menjadi hi, co, me, jiku, hibiu, apu. Hi, hitam, co, coklat, me, merah, ji, jingga, ku, kuning, hi, hijau, bi, biru, u, ungu, a, abu, pu, putih. Langsung saja kita mulai ke contoh. Untuk yang pertama, contohnya jika 4 band. Jika 4 band yang pertama adalah untuk digit pertama, band yang kedua adalah untuk digit kedua, band yang ketiga adalah untuk faktor pengali, dan band yang keempat merupakan toleransi. Pada band yang pertama ini, warna merah bernilai 2. Berarti untuk digit pertamanya yaitu 2. Lalu untuk band yang kedua berwarna hijau bernilai 5. Berarti digit keduanya 5. Untuk band yang ketiga yaitu jingga. Jadi faktor pengalinya dikali 1000. Jadi 25 dikali 1000 yaitu 25.000 ohm. Untuk band yang keempat yaitu berwarna gold. Jadi toleransinya itu plus minus 5%. Jadi nilai resistansi dari resistor ini yaitu 25.000 ohm dengan toleransi plus minus 5%. Lalu yang kedua, jika resistor ini terdapat 5 band. Untuk band yang pertama yaitu untuk digit yang pertama, band yang kedua untuk digit yang kedua, dan untuk band yang ketiga untuk digit yang ketiga, band yang keempat untuk faktor pengali, dan untuk band yang kelima yaitu sebagai toleransi. Di sini band yang pertama warnanya kuning, berarti nilainya 4.
Band yang kedua berwarna biru. Untuk digit kedua warna biru yaitu 6. Jadi digit keduanya nilainya 6. Untuk band yang ketiga warna hitam, nilainya 0. Untuk band yang keempat warna hitam juga. Untuk faktor pengalinya berarti dikali 1. Jadi 460 dikali 1 yaitu 460 ohm. Untuk band yang kelima yaitu silver. Jadi toleransinya plus minus 10%. Jadi nilai resistansi dari resistor ini yaitu 460 ohm dengan toleransi plus minus 10%. Dengan ini kita dapat lebih mudah lagi untuk menentukan nilai-nilai resistansi yang ada pada resistor. Lalu yang kedua, saya di sini akan menjelaskan tentang induktor. Induktor merupakan komponen yang terdiri dari lilitan kumparan kawat yang terbuat dari tembaga tunggal. Induktor ini berfungsi untuk menyimpan arus listrik dalam bentuk medan magnet. Lalu terdapat simbol dari induktor bernilai tetap dan terdapat juga simbol dari induktor variabel. Lalu terdapat jenis-jenis dari induktor. Yang pertama, iron core induktor, inti berbahan besi. Yang kedua, air core induktor, inti dengan bahan udara. Yang ketiga, ferrit core induktor, inti dengan bahan ferrit. Yang keempat, toroidal core induktor, berbentuk melingkar. Yang kelima, laminate core induktor, terdiri dari beberapa logam. Yang keenam, variabel induktor, itu besar kecilnya induktansi dari induktor tersebut dapat kita atur sesuai dengan keinginan kita. Untuk menentukan nilai induktansi dari sebuah induktor, kita dapat menggunakan rumus L sama dengan rumus dikali M kuadrat dikali A per L, di mana L ini merupakan induktansi, ini merupakan permeabilitas, N ini merupakan jumlah lilitan, A ini merupakan ukuran diameter, dan untuk yang L ini merupakan panjang dari induktor yang kita gunakan. Untuk L ini memiliki satuan yaitu Henry. Dengan menggunakan rumus ini kita dapat lebih mudah lagi untuk menentukan nilai induktansi. Untuk yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kapasitor. Kapasitor berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitor terdiri dari dua buah pelat konduktor yang dipasang berdampingan tetapi tidak bersentuhan. Sebagaimana di simbolnya terlihat bahwa dua konduktor ini tidak saling bersentuhan. Lalu kapasitor juga dapat disusun secara seri dan paralel. Untuk menentukan nilai kapasitansi pada rangkaian seri, kita dapat menggunakan rumus 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Lalu untuk rangkaian yang paralel, mencari kapasitansinya, kita dapat menjumlahkan C1, C2 ditambah C3. Untuk satuan dari nilai kapasitansi sebuah kapasitor yaitu farad. Kita langsung saja ke contoh untuk mencari nilai kapasitansi pada susunan seri. C1-nya 3 mikrofarad, C2-nya 5 mikrofarad, C3-nya 3 mikrofarad. Kita langsung saja masukkan ke rumusnya. 1 per 3 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 3. 1 per C seri sama dengan 13 per 15 mikrofarad. C serinya, untuk menentukan C seri ini, nilai dari sini itu dibalik jadi 15 per 13 mikrofarad
sama dengan 1,1 mikrofarad. Ini untuk kapasitansi yang seri. Untuk kapasitansi yang paralel, kita tinggal masukkan saja C1-nya 3 mikrofarad, C2-nya 4 mikrofarad, C3-nya 5 mikrofarad. Jadi C paralel sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5. C paralel sama dengan 12 mikrofarad. Ini untuk kapasitansi yang paralel. Setelah memahami bagaimana cara menentukan nilai kapasitansi dari sebuah resistor, kapasitor juga memiliki berbagai jenis. Yang pertama, kapasitor keramik, yang kedua, kapasitor poliester, yang ketiga, kapasitor kertas, yang keempat, kapasitor mika, yang kelima, kapasitor elektrolit, yang keenam, kapasitor tantalum, yang ketujuh, variabel kondensator, dan yang kedelapan ada trimer. Inilah hal-hal yang harus kalian ketahui untuk memahami kapasitor. Selesai sudah materi komponen pasif dari mata kuliah elektronika analog yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami dan memanfaatkan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.